Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bawi Fabian dengan NIM 201096 dari kelas S1.08C. Saya di sini ingin membahas sebuah protes modul 1 variabel dan tipe data. Nah, yang saya akan bahas ialah bahasa pemrograman bahasa C++. Apa sih itu pengertiannya dan struktur dasarnya? Yang kedua, variabel dan tipe data. Dan pengertian dan contoh-contoh penulisannya. Nah, yang ketiga, program. Nanti saya akan membuat sebuah program tentang modul 1 ini. Nah, pengertian dari bahasa C++ ialah bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman yang berorientasikan pada objek dan pengembangan lebih lanjut dari bahasa C. Nah, dalam bahasa C++, penyelesaian masalah dijelaskan dalam berbagai kelas atau ruang yang berisi mengenai deskripsi objek yang diteliti, deskripsi objek dalam kelas, kemudian dipecahkan menggunakan kelas atau metode pengolahan. Nah, struktur dasarnya pemrograman C++ ialah yang di sini include IOStream. Nah, ini sebagai pemula untuk membuat sebuah program. Using name splash std ini buat awal untuk pemrograman bahasa C++. Nah, di sini kita diawali sebuah program dengan int main. Nah, di sini ini untuk setelah int main bisa untuk isi programnya, dan ini akhir dari buat return 0, ini buat akhir dari pemrogramannya. Nah, selanjutnya pengertian variabel. Nah, variabel adalah suatu pengenalan yang digunakan untuk menyimpan suatu program agar objek yang dapat dinilai dapat berubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu. Nah, sesuai tipe datanya nih, pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Nah, dikonsisten pada bagian nama variabel nih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nama dari variabel itu. Nah, yang pertama, nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah underline seperti ini, dan tidak boleh mengandung karakter khusus seperti operator aritmatika, tanda baca, karakter khusus lainnya. Nah, berikutnya, panjang nama tidak dibatasi, tetapi sebaiknya di-endlessly, yaitu mencerminkan nilai intrinsik atau fungsi yang kandungnya. Nama tidak boleh dimulai huruf variabel atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci atau keywordnya yang ada di kode atau bahasa pemrograman tertentu. Nah, sebuah penamaan variabel nih yang mana yang benar nih, yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah data. Nah, ini seharusnya itu data 1. Kenapa ya? Karena nih di depannya ada sebuah angka. Seharusnya angkanya itu berada di belakang, jadi data 1. Nah, ini berikutnya nomor siswa. Nah, kenapa salah nih? Karena ada sebuah karakter strip yang benarnya harus bisa juga di underline atau digabungkan saja. Kalau tidak boleh ada sebuah karakter. Nah, di sini juga nih nama spasi. Nah, ini ada sebuah karakter tanda baca. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah nama underline siswa. Ini yang benarnya nih. Ini yang benarnya. Nah, selanjutnya nih if. Kenapa salah? Nah, ini jadi ini benarnya recap underline 1. Nah, ini yang benarnya. Ini pun juga main harusnya underline tab. Ini yang benarnya. Nah,
Nah, selanjutnya kita ke tipe data nih. Nah, di sini merupakan sebuah tipe data nih dari variabel dan data. Nah, di sini tipe-tipe datanya ini bisa dilihatnya dari integer, bilangan bulat, char itu karakter, real itu pecahan desimal. Nah, di sini tuh ada short in, ada sedet saja ya. Nah, di sini tipe data adalah nih pengertiannya kualifikasi variabel untuk menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam bentuk memori dan jenis operasi yang dapat dilakukan oleh sebuah variabel. Nah, jadi itu pengertiannya. Nah, setelah sudah pengertiannya, mari kita ke cara membuat live programnya. Pertama, diawali dengan include bios print. Nah, lalu enter. Nah, lalu bisa juga ditambah dengan include add include add dot nah setelah itu, nah di sini untuk memulai sebuah bahasa C++ kita menggunakan string and string and sepas. Nah, seperti itu. Jangan lupa layar dari bawahnya ya. Lalu nih kita sebelum itu kita ingin variabelnya dulu nih. int menggunakan untuk variabel itunya datanya, lalu variabel yang keduanya kita menggunakan b. Nah, kita lalu ini merupakan datanya hingga sampai 20 saja ya. Kita buat jadi sampai hingga 20 saja. Lalu nah ini kita buat outputnya nih. Tadi tuh sebuah inputnya, ini sebuah input A, ini B, nah itu juga. Nah, lalu kita ke selanjutnya outputnya nih. Nah, itu int B dan juga kedua kan sebuah output hingga D ya, kita buat sampai D2. Nah, lalu kita di sini untuk masukkan sebuah programnya nih. Dalam kurung mana kurung. Nah, setelah seperti ini teman-teman seperti ini. Nah, ini kita membuat proses inputnya nih. Tahu ya. Nilai A. Lalu tanda klik 2. Nah, ini lupa nih kita ini sebuah lalu kedua lalu buat untuk tanam kedua ini kita masukkan nilai W ke kedua. Nah, P2 ini berfungsi untuk P2 koma ini berfungsi untuk sebuah perintah. Lalu kita cin P2. Nah, lalu setelah itu setelah kita sudah memasukkan proses inputannya,
Lalu kita memasukkan sebuah outputnya nih berupa apa aritmatika atau perhitungan. Nah, di sini kita buat A dikali B. Nah, jangan lupa di titik-titik sama komanya buat ya. E 2 dengan misalnya kita buat A ditambah nih kita A2 kurang misalnya A nih. Nah lalu kita membuat apa lagi nih? Oh, C2 nih. Dengan misal kita A2 dibagi, nah dibagi ini tandanya garis miring ya. A, ini titik 2 jangan lupa. Lalu mana? Lalu D2. Nah, kita ngambil contohnya D2 dikali. Nah, kali ini ininya bintang ya, itunya simbolnya. Selanjutnya kita misalnya A nih, dan diakhirinya. Kita masukkan outputnya, output dan inputnya, lalu setelah kita memasukkan ini proses input dan outputnya, lalu kita masukkan hasil outputnya. Hasil inputnya out ya, lalu A tadi kita titik dua, lalu pertama kita kali, selanjutnya kita menggunakan bersebut sama dengan salah. Nah, selanjutnya setelah itu kita sini masukin A2 selanjutnya out A2 kita tambah sampai tambah. Nah, setelah ini satu A2 kedua kurang. Nah, kita A sama dengan kedua DL. Nah, setelah itu outputnya lagi count A2 kemudian kita masukkan A kali kedua dengan C2 lalu kalian. Nah, setelah itu kita masukkan dengan B2 mana salah B2. Nah, sepertinya benar, tadi salah, benar. NDL. Nah, setelah itu jangan lupa nih kita kasih return. Nah, selesai. Nah, setelah jadi nih seperti ini, kita lanjut saja, run saja ya. Kita tunggu. Ternyata ada yang salah nih. Mana nih? Kita cek dulu ya. Kita cek terlebih dahulu.
jika terjadi kesalahan ada salah dulu kita masuk pakai restorannya, kita tunggu. Kita bisa nih, misalnya kita masukkan nilainya berapa ya, 5, nilai A nya 5, lalu kita masukkan nilai B nya itu misalnya 4. Nah, jadi tadi yang kita buat aritmatikanya tuh seperti ini. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, tadi yang kita 20. Nah, dari hasil ini 5 dikali 20 dikurang 5 sama dengan 20. Nah, 20 ini dibagi 5 lalu sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, jadi nilainya seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.